Halo sahabat semua, kita ketemu lagi untuk sekian kali ini video yang saat ini saya ingin ungkap ya, dengan tema-tema yang sederhana, mungkin ya mungkin bisa jadi tidak pernah kita pikirkan. Tapi kita mencoba dari hal-hal yang kecil ini, siapa tahu bisa membawa informasi yang cukup baik. Untuk video kali ini, channel Urip Saanane mencoba kita membahas tentang ketulusan hati. Ketulusan hati ini mungkin maknanya sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Ketulusan hati ini luas sekali. Cuma saya pribadi akan memberikan opini yang ya mungkin sedikit membantu ya. Makna dari sebuah ketulusan hati itu yang bagaimana ya, kita mencoba memberikan gambaran saja bagaimana tentang sesuatu ketulusan itu bagaimana. Biasanya memang kata tulus tidak berdiri sendiri ya, mungkin tulus dan ikhlas mungkin temannya itu, tapi kita mencoba karena nanti ikhlas akan kita bahas sendiri, walaupun sebenarnya ikhlas itu juga berawal ya dari tulus ya. Nah, kita mencoba ketulusan hati dulu, kita akan kupas. Nah, di sini saya memberikan opini pribadi ya, nanti mungkin pemirsa atau penonton channel ini ya silahkan bisa beropini sendiri, tapi yang jelas opini yang ingin saya sampaikan hanya bentuk suatu gambaran saja. Saya hanya ingin cerita ya, ceritanya yang mungkin boleh dikata cerita sederhana. Ini cerita yang saya gambarkan itu seorang yang sedang menempuh pendidikan, dan orang tersebut ya boleh dikata calon pemuka agama tertentu lah. Boleh jadi saya sebutkan contoh saja seperti biksu atau seorang pastor calon ya, yang mana para calon pemuka agama ini dalam kehidupannya sehari-hari memang memahami atau menggunakan semacam ketentuan yang berlaku, bahwa jika kita sudah atau yang bersangkutan sudah menentukan untuk menjadi seorang biksu atau seorang pastor, ya harus siap untuk hidup selibat atau tidak menikah ya. Nah, ini contoh saja. Contoh ini, gambaran ini mungkin sedikit banyak membantu ya, membuka kita supaya sedikit wawasan dan informasi. Nah, semisal ini kebetulan ada, saya contohkan saja, sebenarnya sama. Saya contohkan ada seorang yang mungkin semacam siswa pendeta atau semacam biksu ya. Jadi gambaran saya ada dua biksu ya yang sedang belajar ya, menempuh pendidikan di kuil. Ini perumpamaan saya begitu. Dua calon biksu ini sangat bersahabat ya. Kebetulan mereka satu desa. Nah, suatu saat mereka berdua dengan sekian lama menempuh pendidikan, tiba waktunya untuk berlibur ya. Ketika libur, mereka harus kembali ya ke rumah masing-masing. Nah, ini kebiasaan ya, ini semacam kebiasaan. Kalau mereka sedang acara libur, mereka harus kembali, dan biasanya ini pulang ya ke rumah atau ke desa masing-masing.
Dalam perjalanan pulang, mereka berdua itu berjalan kaki, ya, tidak pakai kendaraan, atau karena kebetulan tempatnya di pedesaan, ya. Mereka berdua berjalan kaki. Sebut saja namanya, si A itu Anton, si B itu Budi. Nah, mereka memang satu desa, hanya beda tempat tinggal, ya. Nah, suatu saat ketika mereka berdua berjalan pulang, itu perjalanannya selalu menyusuri sungai. Memang kalau dilihat jaraknya ya kurang lebih sekitar 5 km lah, mereka harus jalan kaki hingga sampai ke desa masing-masing, ya. Jadi kebetulan memang satu desa, cuma beda tempat tinggal. Tapi uniknya di sini, ketika berjalan pulang menyusuri sungai, mereka melihat, ya, ada seorang wanita yang sedang mencuci baju di sungai. Karena kebetulan sungainya memang sangat deras, ya. Dan saat itu mereka melihat ada seorang wanita. Dan dalam kehidupan sehari-hari memang para biksu ini tidak berkomunikasi langsung atau bersentuhan langsung dengan seorang wanita. Tapi ada peristiwa yang mereka di sini harus memilih, ya, harus menentukan. Jadi suatu saat ketika perjalanan pulang, dengan melihat wanita sedang mencuci baju, karena arus sangat deras, ya, sehingga wanita tersebut mungkin, ya, kurang hati-hati sehingga pakaiannya terbawa arus, dan perempuan tersebut berusaha untuk, ya, meraih pakaiannya supaya tidak hanyut ke dalam sungai. Tapi sayang, di situ ada insiden di mana perempuan tersebut tergelincir dan terbawa arus. Nah, dua sahabat calon biksu tadi bingung harus berbuat apa. Sementara tidak boleh bersentuhan dengan seorang wanita. Nah, di sini terjadi dilema, ya. Akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk menolong. Maka si Budi itu langsung terjun ke sungai menolong wanita tadi. Dalam benaknya, yang penting perempuan itu bisa selamat. Sementara si A hanya melihat dari atas. Ya, dengan berjuang segala upaya, dengan tenaga dikerahkan sepenuhnya, akhirnya wanita itu diraih, digendong, diangkat ke tepi, ya, dan akhirnya selamat. Nah, setelah itu B dan A, Budi dan Anton, ya, ini melanjutkan perjalanan lagi. Tapi dalam perjalanan, Anton merasa ada sesuatu yang mengganjal dan menyampaikan kepada Budi bahwa apa yang dilakukan Budi tadi melanggar, ya, melanggar aturan, ya, yang selama ini dia terima, pelajaran dia terima. Dan si A berniat untuk melaporkan itu kepada pihak sekolah atau pihak tempat di mana biksu ini belajar. Dalam perjalanannya, intinya mereka bersitekat, terutama si A yang memberikan semacam penilaian bahwa apa yang dilakukan si B itu tidak benar dan ini akan dilaporkan. Reaksi si B hanya diam saja. Begitu sampai ke desa masing-masing, mereka pulang ke rumah. Setelah 4 hari mereka berlibur, ya, melakukan kegiatan di rumah masing-masing,
tiba waktunya untuk kembali ke tempat pendidikan, atau boleh dikata di sini semacam kuil lah tempat pendidikannya. Nah, sama seperti ketika mereka mau kembali pulang. Ketika perjalanan kembali ke tempat pendidikan, mereka masih sangat kaku karena si A mengungkit lagi peristiwa yang 4 hari yang lalu mereka dua alami. Dan si A mengulang lagi ingin melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah atau pihak tempat pendidikan mereka berdua menjadi seorang calon biksu. Ketika masuk gerbang sekolah, si A mengancam untuk melaporkan itu. Nah, untuk kali ini si B menjawab. Ya, si B menjawab. Jawabannya demikian. Budi menjawab kepada Anton, sedikit memberikan argumen kepada Anton. Saya yang menolong wanita yang mau hanyut di sungai itu sudah nggak ingat lagi, sudah saya lupakan, bahkan saya tidak bisa membayangkan lagi ya perempuannya seperti apa, wajahnya bagaimana, dia sudah tidak mikirkan lagi. Tapi mengapa kamu, Anton, yang kamu tidak menolong, justru kamu masih ingat? Sedangkan saya yang menolong, menyelamatkan, saya sudah tidak ingat perempuan itu. Membayangkan wajahnya pun sudah tidak ingat. Nah, mendengar jawaban ini, Anton agak kaget. Ya, agak kaget mendengar jawaban dia agak kaget. Nah, dari peristiwa ini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita memberikan pertolongan ya dengan ketulusan hati, dengan sesuatu yang kita bisa berikan yang terbaik untuk orang yang kita tolong, kalau bisa kita tidak mengingat lagi, tapi justru orang yang melihat, mungkin Anton lebih jelas bagaimana kondisi wanita itu ketika ditolong. Mungkin bajunya kebuka atau mungkin kondisinya ya mungkin dikata ya karena kondisi darurat ya, auranya terbuka, sehingga Anton lebih jelas melihat wanita tadi ketimbang Budi yang menolong. Jadi peristiwa ini bisa kita gambarkan bahwa ketulusan yang kita lakukan ya, kita berikan ke seseorang yang membutuhkan bantuan, memang jika kita memungkinkan untuk melupakan, jadi kita tidak pernah mengingat-ingat lagi apa yang sudah saya berikan, ya sudah, dan itu keluarnya secara spontan sebagai wujud kemanusiaan. Jadi diingat-ingat ya, kuncinya itu ketika ketulusan hati ini muncul dan kita berikan ya sesuatu tindakan ke orang lain yang berupa pertolongan apapun, jika memungkinkan kita tidak pernah dan jangan sampai mengingat-ingat lagi. Gitu aja sahabat, mungkin ini semacam contoh aja, contoh peristiwa aja untuk memudahkan kita memahami makna dari sebuah ketulusan hati. Gitu aja sahabat, terima kasih, dan ingat jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan jika komen, silahkan komen yang sehat dan kita diskusi bersama. Mungkin gitu aja, kita ketemu dengan
tema-tema yang lain yang mungkin kecil tapi menarik. Terima kasih.